Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurintan Trajuniamir dengan NIM 251031021 dari kelas Sistem Informasi A 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Rahmat Samsu Alam, SHMA. Selamat malam Bapak. Jadi langsung pada intinya. Soal nomor 1 itu mengenai demokrasi dan tahapan proses demokrasi di Indonesia. Jadi menurut saya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Nah, dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah Pak, demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Yang pertama itu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua itu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, yang ditandai dengan kekuasaan yang lebih terpusat pada presiden. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila atau Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dan yang keempat yaitu demokrasi reformasi sejak tahun 1998 sehingga sekarang lebih menekankan keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat. Soal nomor 2 mengenai tujuan hukum dan pilar penegak hukum di Indonesia. Nah, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum yang pertama adalah menciptakan keadilan, sehingga setiap mendapatkan hak dan kewajiban sehingga setiap orang mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang. Tujuan kedua adalah memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat mengetahui aturan yang berlaku, dan tujuan ketiga adalah menciptakan ketertiban serta kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pilar penegak hukum di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing memiliki tugas berbeda tetapi saling mendukung agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Nah, soal nomor 3 itu mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, budaya, bahasa, dan agama. Yang kedua itu sebagai pedoman dalam pembangunan nasional, dan yang ketiga sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan negara, dan yang keempat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta semangat nasionalisme. Menurut saya, wawasan Nusantara sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman yang sangat besar sehingga persatuan harus selalu dijaga. Nah, soal nomor 4 mengenai batas-batas laut menurut UNCLOS PBB atau PBB. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea merupakan konvensi hukum laut internasional yang mengatur wilayah laut suatu negara. Batas yang pertama adalah laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Pada wilayah ini negara memiliki kedaulatan penuh. Yang kedua adalah zona tambahan sejauh 24 mil laut. Wilayah ini digunakan untuk pengawasan terhadap pelanggaran hukum seperti imigrasi dan kepabeanan. Yang ketiga adalah zona
ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Pada wilayah ini, negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di laut. Dan yang keempat adalah landasan kontinen, yaitu dasar laut yang merupakan kelanjutan alami dari wilayah daratan suatu negara dan dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi sumber daya alam. Nah, adapun soal nomor 5 yaitu mengenai tujuan dan bentuk kerjasama internasional. Kerjasama internasional dilakukan karena tidak ada negara yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Betul. Tujuan kerjasama internasional antara lain menjaga perdamaian dunia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempererat hubungan antar negara, serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan global tentunya. Jeng. Sedangkan bentuk kerjasama internasional terdiri dari 3, yaitu pertama bilateral, yaitu kerjasama antar 2 negara, misalnya Indonesia dan Jepang. Yang kedua regional, yaitu kerjasama antar satu kawasan seperti ASEAN. Dan yang ketiga multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara, contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, soal nomor 6 itu mengenai ketahanan nasional dan asasnya. Ketahanan nasional adalah kondisi suatu bangsa yang memiliki keulatan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam membangun ketahanan nasional terdapat 3 asas utama. Yang pertama asas kesejahteraan dan keamanan, dan karena kok silau maaf Pak. Dan yang ketiga itu tadi silau karena kalau ulang capek. Dan yang ketiga itu multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara, contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mulai dari situ Pak selupa. Soal nomor 6 mengenai ketahanan nasional dan asasnya. Ketahanan nasional adalah kondisi suatu bangsa yang memiliki keulatan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam membangun ketahanan nasional terdapat 3 asas utama. Yang pertama asas kesejahteraan, keamanan, karena kedua hal tersebut harus berjalan secara seimbang. Yang kedua asas komprehensif, integral, artinya seluruh aspek kehidupan bangsa saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dan yang ketiga asas mawas, ke dalam dan luar, yaitu memperhatikan kondisi dalam negeri sekaligus perkembangan dunia internasional. Soal nomor 7 itu mengenai bela negara. Yang terakhir, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasarkan pada kecintaan terhadap tanah air serta kesediaan untuk mempertahankan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai bela negara terdiri dari 5, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan serta memiliki kemampuan awal bela negara. Menurut saya, belajar tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dapat dilakukan dengan belajar yang rajin, menaati aturan, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Baik Pak, demikian jawaban saya mengenai demokrasi, hukum, kawasan Nusantara, batas laut, kerjasama internasional, dan sebagainya. Saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat, kata, dan keterbatasan dalam menyebutkan, karena saya tidak terlalu memahami materi saya, tapi saya bisa menyampaikannya dengan baik. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.